Kemarin dari Chery, itu kan mau rilis Chery J6 di pameran untuk yang bisa off-road. Ketika ini dijadikan mobil listrik, kalau secara performance, gue yakin bagus. Kita ngelihat secara performance. Nah, tapi jadi kayak main remote control mainan tuh gak sih? Ya pokoknya lu bejek aja. Naik bro, naik gitu loh. Kalau Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. mobil listrik buat off-road. Nah, kemarin dari Chery, itu kan mau rilis Chery J6 di pameran untuk yang bisa off-road. Nah, katanya baterai sistemnya terbuat dari Armor Battery System dari aluminium anti karet selama 30 tahun. Tenaganya 184 HP, torsi 220 Newton. Kalau menurut gue untuk EV kecil ya. Kecepatan maksimum 150, jarak tempuh 400 km, bla bla bla, ground clearance 170 mili, which is biasa, standar. 5 seater, versi IWD 250 HP, oke. Kecepatan maksimum 150, kapasitas baterai 69 kWh. Harga kisaran di 498 sampai 560 juta. Apakah mobil ini kompatibel buat off-road? Gua udah lihat demonya di China. Menurut gua EV buat off-road sih akan seru ya. Tapi feel-nya beda sih. Maksudnya orang off-road itu setahu gua dia ada yang suka pakai mobil diesel, ada yang suka pakai mobil bensin. Nah, itu dua-duanya tuh ada seninya gitu loh. Maksudnya seninya adalah ketika lu mengetahui bagaimana caranya lu nginjek gas dan ngelepas kopling sama ngerem at the same time untuk memanuver di tempat yang susah-susah gitu kan. Itu tuh ada seninya. Memang seninya itu yang lu harus pelajarin gitu kan. Makanya di mana off-road itu lu belajar dan disitulah serunya. Kalau menurut gue ya, sebagai yang mengerti pecinta off-road, karena bapak gue suka off-road banget. Jadi ya gue ngerti lah kenapa Jimny itu sangat bagus untuk off-road, karena wheelbase-nya kecil, sehingga dia kan nggak mungkin kependem walaupun cuma rear wheel drive gitu kan. Dia ya, lu jalan aja kuduk, dia tetap jalan. Kenapa kok Wrangler orang suka gitu kan, karena dia tinggi dan lebar gitu kan. Dia lebih stabil untuk off-road tetapi susah manuver gitu kan. Dan ya itu ada why-nya semua lah. Maksudnya kita belajar juga dari situ banyak. Ketika ini dijadikan mobil listrik, kalau secara performance, gue yakin bagus. Kita ngelihat secara performance. Nah, tapi seperti yang gue bilang, fun-nya jadi hilang karena sisi teknologi. Maksudnya dia real wheel drive kan. Real wheel drive-nya udah gitu, dari sisi torsi motor listrik ini jauh lebih bagus daripada engine. Itu kita udah tahu. Real wheel drive juga, sehingga dia ketika lu bejek gas, rodanya tuh bisa ngegrip dan bagus. Otomatis mobil secanggih ini udah dikasih traction control, di mana traction controlnya itu pasti akan mendistribusi speednya lah ya gitu kan. Walaupun gua nggak tahu seberapa bagusnya ketimbang yang brand-brand Eropa atau brand lainnya, kan kita belum pernah bandingkan. Tapi kalau dari sisi performa, gua jamin performanya jauh lebih bagus sih ini mobil daripada mobil-mobil off-road yang sudah-sudah. Tetapi fun to drive-nya berbeda nih ceritanya nih gitu loh. Karena kayak main remote control mainan tuh gak sih? Ya pokoknya lu bejek aja. Naik bro, naik gitu loh. Kalau lu lihat orang off-road kan nggak begitu. Di mana dia ngegas, di mana dia ngerem, di mana dia puter. Nah, itu seninya di situ lah ya. Maksudnya kalau performa udah pasti lebih bagus, ya itu sih udahlah, gua merem juga lah itulah. Tetapi apakah orang-orang yang suka off-road beneran, yang pecinta off-road beneran akan cari mobil ini? Karena feel lu hilang loh bro. Dia mobil listrik nggak mungkin manual kan. Udah pasti matic kan. Feel lu bener-bener hilang loh bro. Di mana lu cuma bisa ngegas sama ngerem. Ya gimana caranya? Lu becek aja gas ya gitu kan. Itu mobil naik gunung. Tapi emang impresif sekali sih, karena kan torsinya kan tidak hilang dan dia kan tidak membutuhkan waktu atau lead time untuk mengumpulkan menjadi torsi segitu. Kalau mobil bensin atau diesel kan dia butuh waktu nih, ketika gasnya RPM-nya baru naik, dia butuh waktu untuk naikin torsi menjadi torsi maksimumnya dia. Kalau listrik nggak instan pak. Jadi ketika dia muter dan nanjak dan lobang, dia tinggal puterin, diinjek gas, naik mobilnya. Makanya kalau dari sisi performa, ini akan lebih bagus. Iya itu hands down, iya gue merem juga itu. Tapi dari sisi fun to drive-nya untuk off-road, nggak tahu. Tapi balik lagi, ya kan, kalau misalkan lu fun to drive-nya, lu mencari fun to drive, ya mungkin this is not the car for you. Tapi kalau lu mencari fungsi, memang lu misalnya nih di tempat lu emang sering berlumpur dan sering puyeng banget, emang jalannya hancur, mungkin this is a car for you, karena lu nggak pusing bro, tinggal injek gas, itu mobil udah mantep deh. Dan
mobil listrik akan lebih berat daripada mobil biasa karena baterai dan motor, ya kan? Dimana beratnya mobil ini akan membuat traction lu atau grip lu si ban ke tanah ini juga lebih bagus sebenarnya. Jadi kalau ditanya sama gua akan beli nggak? Tergantung fungsi, Pak. Kalau misalkan fungsi gua memang hari-hari gua akan lewatin ini bukan for fun ya, untuk memang kegiatan sehari-hari gua akan beli. Tapi kalau ditanya gua suruh for fun beli ini, maybe not loh. Harus dites dulu loh ke orang-orang loh. Karena gue yakin this is a different feeling. Karena orang off-road itu kan ngelewatin lubang apa segala macam. Itu yang bisa ya bisa, yang nggak bisa ya belajar sama yang bisa. Tekniknya gimana? Itunya akan hilang tuh gitu loh. Jadi faktor itunya akan hilang. Maka dari itu kalau ditanya nih mobil keren nggak? Keren banget. Gue pernah lihat demonya. Tangguh apa enggak nanti dibuktikan sendiri di lapangan kan gitu kan. Gue juga nggak tahu sih tangguh apa kagak. Tapi dari sisi performance akan lebih bagus. Dari sisi fun to drive gue juga nggak tahu. Ya cuman ya ini menjadi sebuah sebuah terobosan baru aja dari sisi EV, di mana biasanya EV itu kan untuk track ya kenceng-kencengan, Formula E terbukti udah ada, ini kan masuk ke off-road baru yang ini. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.